Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali di seri yang ketiga, yaitu topik jangan takut. Nah, hari ini tema yang saya akan berikan kepada kita adalah jangan takut, percaya saja. Nah, pembacaan kita hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai pada ayat 43. Nah, saudara-saudara bisa membacakan ayat ini di Alkitab saudara masing-masing. Tetapi ada dua ayat kunci yang saya akan bacakan untuk kita semua. Di dalam ayat 34 dikatakan, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Dan kita lompat ayat kunci yang kedua di ayat 36 dikatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Saudara, dalam pembacaan ini ada dua peristiwa yang Tuhan Yesus jelaskan kepada kita yang dicatat oleh Rasul Markus. Yang pertama adalah seorang pemimpin ibadah, yaitu Yairus, seorang pemimpin ibadah di Kapernaum. Anaknya mengalami sakit penyakit, bukan lagi dalam keadaan koma, tapi sudah mati karena penyakit. Dan hal yang kedua, dalam pembacaan dijelaskan bahwa ada seorang wanita mengalami pendarahan selama 12 tahun. Sudah banyak hal upaya yang dia lakukan, namun tidak kunjung sembuh. Segala harta yang dia peroleh, dia sudah jual untuk demi kesembuhannya. Bahkan dokter-dokter yang mahir, dokter-dokter ahli sudah melakukan. Namun Alkitab, firman Tuhan dalam pembacaan mencatat keadaannya semakin buruk. Keadaannya bukan semakin baik, namun semakin buruk. Haleluya. Yang menjadi pertanyaan kepada kita semua, hal apakah yang menakutkan bagi kedua pribadi ini? Yang pertama, Yairus takut anak yang ia cintai sudah mati. Wanita yang mengalami pendarahan ini takut karena tidak kunjung sembuh dari penyakit pendarahan. Pertanyaan hari ini buat saudara, buat saya dan saudara, hal apakah yang sangat menakutkan dalam hidup saudara? Apakah hal itu sama dengan Yairus? Kematian yang menakutkan. Mungkin saudara takut mati karena ada dosa-dosa yang belum saudara selesaikan. Mungkin saudara juga takut karena penyakit yang saudara derita sudah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Dalam dua kata kunci kita akan belajar bersama-sama hari ini, yaitu iman dan percaya. Haleluya. Nah, apa itu iman dan apa itu percaya? Saudara, iman di dalam bahasa Ibrani adalah imunah. Sedangkan kata percaya dalam bahasa Ibrani adalah aman. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam kamus bahasa Indonesia besar, iman sinonim dari kata kepercayaan. Dalam bahasa Inggris, iman sinonim dengan kata faith. Sedangkan percaya sinonim dengan kata belief. Haleluya. Kata yang berhubung dengan kata iman dan percaya ialah yakin. Jadi saudara, iman, percaya, dan yakin sebetulnya adalah
hal yang sama pengertiannya. Nah, kata yakin dalam bahasa Ibrani adalah emet. Sedangkan dalam bahasa Yunani adalah pistos. Berasal dari kata peito. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jadi apa artinya iman dan percaya? Artinya iman dan percaya itu disimpulkan menjadi 4 hal. Yang pertama adalah iman dan percaya, artinya saya dan saudara percaya bahwa Dialah Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang sesungguhnya. Hal kedua, pengertian kata iman dan percaya. Kita belajar mengandalkan Tuhan Yesus. Selain kita percaya bahwa Dialah Tuhan yang benar, Dia layak kita andalkan. Dia layak kita bergantung, bersandar, berharap hanya kepada Dia. Dan pengertian atau makna iman dan percaya yang ketiga, hanya kepada Dialah kita dapat setia. Segala firman, segala perintah dan ketetapannya kita harus lakukan dengan setia. Itulah iman, percaya kita kepada Tuhan. Dan makna iman dan percaya yang keempat adalah taatilah perintah-perintahnya. Segala ketetapan, segala perintah-perintahnya harus kita taati sampai selama-lamanya. Nah, saudara, di dalam pembacaan ini dan setelah kita belajar tentang makna iman, percaya, maka ini adalah cara untuk memulihkan segala ketakutan dalam hidup kita. Saya tidak tahu hari ini Anda takut dengan apa? Saudara takut dengan apa? Hari ini, apapun itu ketakutan saudara, sebesar apapun ketakutan saudara, entah itu ketakutan karena saudara mengalami sakit penyakit, entah itu kematian, entah itu keuangan, entah itu usaha saudara sedang mengalami penurunan karena COVID-19 ini. Tapi hari ini saya mau beritahukan, Tuhan rindu saudara memiliki iman. Seperti wanita yang mengalami 12 tahun lamanya mengalami pendarahan, sakit penyakit yang luar biasa. Tapi ingat, dalam pembacaan dikatakan wanita ini sudah lama mendengar tentang berita-berita Tuhan Yesus. Berita tentang pengajaran Tuhan Yesus. Berita tentang pelayanan Tuhan Yesus. Tahukah saudara, di dalam Roma 10 ayat 17 katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dalam pembacaan ini urutannya sebetulnya Yairus terlebih dahulu. Namun mengapa di dalam urutan ini sepertinya wanita? Karena pengertian itu harus diurutkan sehingga pemahaman kita tentang iman dan percaya. Dengarkan baik saudara. Tanpa saudara dengarkan berita Injil, tanpa saudara dengarkan tentang Injil Kristus, saudara tidak akan memiliki iman. Sebab dari imanlah saudaraku dijadikan saudara menjadi orang percaya. Iman melahirkan yang namanya percaya. Dari percaya itulah saudara akan tetap setia taat mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Hari ini apapun penyakit saudara, apapun ketakutan saudara, hanya iman dan percayamu dapat memulihkan segala ketakutan saudara, membawa saudara untuk keluar menjadi sebagai pemenang, membawa saudara keluar menjadi lebih dari
orang-orang benar. Pakailah iman saudara. Percayalah Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Segala yang mustahil bagi saudara itu mungkin bagi Tuhan. Percayakah saudara? Milikilah iman. Maka saudara tidak akan pernah digoncangkan oleh apapun. Takutlah kepada Tuhan. Hanya Dialah Tuhan yang layak kita hormati. Percaya, andalkan Dia. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.